كربلاء فكنت أمور بعدين الممسك حسين ومتى المصطفى حسين كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقياتullah fil ard ajalallahu farajahu syarif. Para peduka Karbala, kembali kita mengarungi Sahara Karbala bersama kafilah kecil keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam duka cita ini adalah malam-malam yang tentu memberatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetes-tetes air mata Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang telah membasahi setiap pasir-pasir di Baitul Ahzan adalah gambaran tentang duka cita yang terjadi sangat dahsyat dalam peristiwa Karbala. Kita bersyukur tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan pelita cahaya kepada kita semua untuk selalu bersama dengan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia bersama mereka, berduka cita bersama dengan mereka. Kita berbahagia Allah meletakkan rasa cinta itu kepada manusia-manusia yang utama ini di dalam hati kita. Kita tentu selalu berdoa agar rasa cinta ini terus ada bersama kita ketika Allah mewafatkan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Dan kita tentu memohon agar kelak dibangkitkan bersama dengan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita mengarungi musibah, mengambil makna dari hakikat musibah yang telah ada. Kita tahu setiap kita semua pernah mengalami musibah, apapun bentuknya. Musibah bermakna adab atau bencana yang Allah timpakan kepada sebagian manusia sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan mendatangkan banjir, atau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut dengan membalikkan bumi dan memasukkan kaum Nabi Lut itu, kaum Gomorrah, pada dasar bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap batu-batu itu menjadi batu-batu yang membakar tubuh-tubuh kaum Lut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beragam kaum lainnya. Bagaimana kemudian Allah membinasakan Fir'aun sebagai azab yang Allah turunkan bagi kaum itu. Tetapi karena keberkahan, kemuliaan, rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak lagi mengazab atas dosa dan keburukan yang dilakukan. Khususnya pada kaum mukminin, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beragam musibah pada kehidupan kita. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam menyatakan,
Innal bala asra ilal mu'min iltaqa minal matar ila qararil ard. Bagi orang-orang yang beriman itu, Allah turunkan bala, musibah lebih cepat dari air hujan untuk sampai ke muka bumi. Ada ujian demi ujian yang datang kepada kita. Ada beragam musibah yang menimpa kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita tidak pernah lepas darinya. Musibah dalam makna ini adalah at-takfir, atau juga sebagian menyebutnya sebagai tamsih. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah itu bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman, sebagai takfiruz dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, setiap mukmin, anna likulli mu'min falaysa minha illa marad fi salasati ayyam. Seorang mukmin itu tidaklah dia, kecuali dia ada sakit yang dia rasakan dalam 3 hari. Kalau dia selama 3 hari itu tidak ada sakit apapun pada dirinya, atau peristiwa yang membuat sulit pada kehidupannya, maka ini menjadi satu hal yang tentu pertanyaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang mukmin itu pasti dalam 3 hari itu ada kejelekan, ada keburukan yang dilakukan. Dan Allah membersihkan, Allah tamhis dari kejelekan itu. Apakah itu hanya sekedar batuk, ataukah dia terpleset saja jalannya, ataukah bagian tubuhnya merasakan sakit tertentu dan sebagainya, atau kadang-kadang kita mengatakan kita salah tidur sehingga leher kita menjadi sakit. Semua itu bagi orang mukmin tidak lain adalah takfir dzunub atau tamhis, pembersihan, penghancuran, peruntuhan dosa-dosanya, ataupun pembersihan atas segala kejelekan-kejelekan yang ada. Salah satu kitab tentang ahwalul qiyamah, As-Samarkandi mengisahkan di antara penyesalan orang-orang mukmin di alam kubur itu, ketika dia dikuburkan, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi dia tentang beragam rahasia yang telah terjadi pada kehidupannya. Dan di saat-saat itu ada 2 hal yang membuat dirinya menyesal. Yang pertama adalah ketika ada kesempatan untuk berbuat baik di hadapannya, dia tidak segera melakukan kebaikan itu. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kesulitan baginya, dia segera memohon agar Allah melepaskan dari kesulitan itu. Padahal Allah bukakan kesulitan-kesulitan itu justru yang menyelamatkan dirinya, yang meruntuhkan dosa-dosanya. Beragam hal dalam kehidupan ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan bagi kita. Di Isfahan ada satu tempat yang di situ sampai sekarang ada fosil, ada tanda-tanda dari satu bebatuan, dan di situ ada burung yang sudah menjadi batu. Ada kisah yang menarik terkait dengan ini. Dahulu di tempat ini ada seorang musafir yang melewati tempat itu. Dia dalam keadaan kehausan. Dia ingin mengambil air, dia cari air di tempat itu, dia dapati di antara bebatuan itu ada air yang mengalir. Karena haus atau dahaga, dia mengambil air itu dengan tangannya dan hendak meminumnya. Tapi tiba-tiba ada seekor burung yang menyerang tangannya, sehingga air itu terlepas dari tangannya. Dia tidak jadi meminum air itu. Dia coba kali kedua, mengambil air itu kembali untuk meminumnya, karena dahaganya sudah luar biasa. Peristiwa yang sama terjadi. Burung itu menyambar lagi tangannya, sehingga dia terlepas airnya. Tidak jadi lagi meminum air itu. Dan dia berpikir dengan pikiran yang buruk. Dia ambil batu, dia pura-pura mengambil air kembali, dan ketika burung itu menyerang dia kembali, dia pukul burung itu dengan batu, dan burung itu jatuh menggelepar-gelepar.
Tapi kemudian muncul kesadaran dalam pikirannya. Apa yang terjadi ini? Ini peristiwa yang tidak biasa. Sehingga kan dia mencoba untuk naik ke atas bebatuan itu untuk mencari sumber air itu. Apa yang dia dapatkan? Dia saksikan ada seekor ular begitu besar tempat itu. Ada genangan air. Tapi di antara genangan air itu ada tetes-tetes bisa ular itu. Burung tadi telah menyelamatkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dari beragam kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Kadang-kadang lewat satu peristiwa yang kita anggap itu suatu peristiwa yang tidak menyenangkan diri kita. Kita menderita sakit, tentu tidak nyaman, iya. Tetapi di balik derita sakit yang kita rasakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya bagi kita. Dengan itu bahkan banyak orang mendapatkan kemuliaan dirinya. Kenapa? Karena sakit atau musibah bagi seorang mukmin itu adalah bagian dari taubatnya, bagian dari tamhis, pembersihan dirinya. Satu peristiwa lagi saya ingin sampaikan. Saya punya seorang keponakan, anak kemenakan. Seorang perempuan, saya dari kecil mengajar dia mengaji. Dan kemudian saya kenalkanlah kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Setelah graduate dia juga mengaji anak-anak. Suatu saat dia menderita sakit, ada kanker pada matanya. Ibunya berkata bahwa dia tidak pernah mengeluh. Saya tahu kalau dia dalam keadaan sakit luar biasa, dia akan baca sholawat kuat-kuat. Saya tahu bahwa dia sedang dalam keadaan sakit, kata ibunya. Dia tidak pernah mengeluh. Bahkan sampai pada saat di mana bola matanya itu hampir keluar karena kansernya yang luar biasa. Beberapa waktu setelah itu, ayahnya telepon saya. Dia di Palembang dan saya sudah di Jakarta. Dia berkata, Khalid, ini keponakanmu tadi malam bermimpi. Saya bilang, mimpi apa? Dia bilang, tolong dijelaskan arti mimpi ini. Ponakan saya itu bermimpi di malam harinya. Dia sedang dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba dia menyaksikan pintu kamarnya terbuka. Ada orang yang wajahnya sangat indah. Dan dia bertanya, siapa Anda? Orang itu berkata, aku adalah Imam Hasan. Dan ini pakaian yang sudah disiapkan untuk dirinya. Saya merinding mendengarkan apa yang disampaikan ayahnya. Tepat 1 minggu setelah itu, saya mendengar berita dia meninggal dunia. Penderitaan yang dirasakan, penyakit yang dirasakan, itu justru bagaimana kita menyaksikan, saya yakin betul imam menanti dirinya, menunggunya. Bahkan, dan ini sudah disampaikan dalam banyak riwayat, setiap orang yang mukmin, pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, sebelum mereka atau ketika hendak meninggal dunia, mereka dijemput oleh para imam. Dan malaikat akan mengarak dirinya, ruhnya itu bagaikan mengarak pengantin. Jadi beragam musibah, beragam kesulitan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, itu menghapuskan keburukan kita. Jadi ketika kita ada kesulitan, apapun bentuknya, terlilit hutang, usaha kita jatuh, kita menderita sakit, atau harapan kita tidak terwujud, dan beragam hal lainnya yang terjadi pada diri kita berusaha merubah itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis dikatakan, nanti di yaumil qiyamah ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukannya begitu banyak, dosa-dosanya banyak, sehingga karena dosa-dosa yang ada itu, dosa-dosa itu menghabiskan amal solehnya, amal baiknya. Dan dia menangis di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, ma baqiya minni syai'an. Ya Allah, tidak ada lagi yang tersisa pada diriku. Apalagi? Dalam keadaan seperti itu tentu saja sangat menakutkan. Karena sudah pasti ketika seseorang itu amal-amal solehnya hilang,
Dia sudah tahu tempat akan kembalinya. Dia ketakutan luar biasa. Dia berkata, ya Allah, ma baqiya minni syai'an. Ya Allah, tidak ada lagi amal soleh yang ada pada diriku. Semua habis. Tapi dalam keadaan ketakutan yang luar biasa seperti itu, tiba-tiba di atas kepalanya ada awan. Dan awan itu menjatuhkan kebaikan yang begitu banyak. Sehingga dia bertanya pada Allah, ya Allah, awan apakah ini? Allah berkata, itulah awan kesabaran ketika aku timpakan musibah kepada dirimu dan kau sabar menerimanya. Ala Nabi wa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini musibah bagi orang-orang yang beriman. Dan kita tidak bisa menghindari dalam hukum kehidupan kita ini. Pasti terjadi. Tetapi ada musibah kedua. Musibah yang menimpa para nabi. Kita bisa dapatkan misalnya di dalam Al-Quran. Misalnya tentang Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Nabi Yunus ini, bagaimana dia meninggalkan kaumnya. Allah mengatakan, wazanun izzahaba mughadiban fanzanna alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan bagaimana Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan dia dimasukkan kepada apa? Kepada ikan yang sangat besar. Sampai dia berada dalam kegelapan itu, dan dia akan memanggil Allah dengan mengucapkan, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini musibah yang kutimpakan kepada Nabi. Dan Allah mengatakan juga pada surah Shaffat, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan, kalau bukan karena dia bertasbih itu, maka pastilah dia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Tapi karena tasbihnya itulah yang Allah keluarkan dia. Nabi Yakub alaihissalam, dia selalu mengajak orang-orang fakir untuk datang ke rumahnya dan makan bersamanya. Dia hidangkan. Selalu dia hidangkan makanan kepada orang-orang fakir. Tetapi satu saat dia sudah selesai menghidangkan dan orang sudah makan, datang seorang fakir yang dalam keadaan kelaparan dan dia meminta makan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub berkata, ini sudah selesai, sudah habis. Seharusnya engkau datang lebih cepat atau lebih awal. Sehingga orang fakir itu meninggalkan Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan sedih, dalam keadaan kelaparan. Di malam hari dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku datang kepada hamba-Mu, tapi dia tidak memberiku makan. Dan Allah berkata kepada Yakub, ya Yakub, ista'id. Wahai Yakub, bersiaplah. Aku akan datangkan musibah kepadamu segera. Apa musibah kepada Nabi Yakub alaihissalam? Allah hilangkan Yusuf selama 20 tahun darinya. Apakah musibah pada Nabi ini ada takfir zunub? Mereka tidak punya dosa seperti kita. Para Nabi, mereka maksum alaihissalam. Mereka maksum, mereka terpelihara dari beragam keburukan, dari kejelekan. Dalam keyakinan kita, tidak mungkin seorang Nabi itu melakukan keburukan. Mustahil. Dalam i'tiqad kita, Nabi itu terpelihara. Mereka orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya musibah bagi mereka? Para ulama mengatakan musibah bagi para anbiya ini tidak lain adalah at-tarfi'. Apa? Sesuatu yang menyempurnakan hakikat diri mereka. Mereka bukan melakukan kekeliruan, bukan melakukan kesalahan. Tapi mereka tidak melakukan hal yang lebih utama, aulawiyah. Para nabi, bahkan para maksumin alaihimussalam, mereka melakukan hal-hal yang bukan hanya wajib saja, tapi melakukan hal yang lebih baik, yang lebih sempurna.
Bagi mereka, ketika mereka tidak melakukan hal-hal yang sempurna seperti itu, maka itu satu kesalahan. Bagi orang biasa itu bukan hal yang salah ya. Ketika dia sudah selesai tidak memberikan makan sebagaimana Nabi Yakub, atau seperti Nabi Yunus yang karena dakwahnya tidak diterima, ditolak, diusir, dia tinggalkan kaumnya. Bagi orang awam mungkin biasa itu. Dalam hadis katakan hasunatul abror sayyatul muqarrabin. Bagi orang awam itu sesuatu yang baik, tapi bagi orang yang utama, orang yang mulia, itu sesuatu yang jelek. Jadi bagaimana mungkin misalnya Rasulullah SAW memalingkan wajah dari orang yang buta. Kita berkata, oh itu biasa, itu hal yang wajar. Kita aja ketika ada pertemuan, ada orang datang dalam keadaan ini mengganggu pertemuan, kita akan marah. Kita. Tapi Nabi berbeda. Mereka melakukan hal-hal yang bersifat aulawiyah, yang utama, yang mulia, yang sempurna. Berbeda dengan kita. Kita yakin bahwa Nabi itu tidak pernah berdosa. Sekalipun itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memang diciptakan Allah dalam Al-Quran untuk dunia ini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan jadikan dia sebagai apa? Di muka bumi. Allah memang sudah membuat skenario bahwa Nabi Adam ini mau disampaikan pada muka bumi. Ini ada pembahasan panjang. Di surga itu tidak ada agama, tidak ada syariat. Sehingga melakukan kesalahan. Mustahil dalam keyakinan kita. Jadi yang terjadi pada para nabi ini, ketika musibah ditimpakan pada mereka karena mereka tidak melakukan hal-hal yang utama, yang mulia, yang sempurna, itu terjadi musibah yang ditimpakan Allah kepada mereka, itu musibah yang bersifat tarfi'. Para ulama mengatakan itu musibah yang mengangkat ketinggian derajat mereka, menghapuskan hal yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang nabi, hal-hal yang utama tapi tidak mereka lakukan, sehingga Allah kemudian menurunkan musibah bagi mereka. Musibah ini bukan takfir, bukan penghapusan dosa, tapi ini tarfi'. Ini yang mengangkat, memuliakan kembali derajat mereka. Tetapi tarfi' ini pun tidak terjadi kepada al-ma'sumin alaihimussalam. Kenapa? Karena al-ma'sumin alaihimussalam mereka pasti melaksanakan hal-hal yang sempurna. Seluruh tindakan-tindakan mereka dalam Al-Quran dikatakan bahwa karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh yang paling utama. Sehingga tidak mungkin keluar dari diri Rasulullah SAW atau dari diri maksumin alaihimussalam adalah tindakan-tindakan yang tidak sempurna. Semua tindakan mereka sempurna. Semua perilaku yang muncul dari diri mereka itu semua adalah sesuatu yang menggambarkan kesempurnaan sebagai manusia. Tetapi kita menyaksikan mulai dari Rasulullah sampai sahibul asri waz zaman ajallahu farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah timpakan pada mereka musibah. Dalam makna apa? Di dalam satu hadis dinyatakan hal yang menarik. An Hammad ibnu Uthman an Abi Abdillah alaihi salam qala lamma asra Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu innallaha mukhtabaraka fi thalas liyandura kaifa sabra. Imam Hussein mengutip satu hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra, dan di situ Allah berkata, sesungguhnya kami akan menguji dirimu dengan 3 hal sehingga tahu bagaimana tingkat kesabaran yang ada pada dirimu. Rasulullah berkata, aslim li amrika ya Rabb wala quwata li ala sabr illa bika fama hiya. Rasulullah mengatakan, aku tunduk pada ketetapan wahai duhai Tuhanku. Tidak ada kekuatan atau daya pada diriku atas kesabaran kecuali denganmu. Ujian apa itu? Allah mengatakan, yang pertama,
bahwa engkau akan ditimpakan rasa lapar pada dirimu, kelaparan. Bukan hanya pada dirimu, bahkan kepada keluargamu. Rasulullah mengatakan, qabiltu ya Rabb wa radaitu wa salimtu wa minka taufiq bis sabr. Aku terima ya Rabb, dan aku ridho, dan aku tunduk atas apa yang kau tetapkan, dan anugerahkanlah kepada aku kesabaran. Kemudian Allah mengatakan, dan yang kedua, di sekelilingmu ada banyak orang-orang yang mendustakan. Mereka memiliki hati yang takut, dan mereka justru akan membenci orang-orang yang kau cintai. Rasulullah berkata, ya Rabb, qabiltu wa raditu wa salimtu wa minka taufiq bis sabr. Ya Allah, aku terima, dan aku ridho, aku tunduk atas ketetapanmu, dan aku sabar atasnya. Dan yang ketiga, Allah mengatakan, wa amma thalitha fama yalqa ahli baitika min ba'dika minal qatl wa amma akhuka Ali fayalqa min ummatika asyatam wa ta'nif wa tawbih wal hirman wa juhud wa zulum wa akhir zalika al-qatl. Allah mengatakan, dan yang ketiga, kau akan diuji dengan apa yang terjadi pada keluargamu setelah dirimu, dengan pembunuhan, dengan pembantaian. Saudaramu Ali, dia akan mendapatkan umat yang telah bersama dengan dirimu membenci dirinya, mengkhianatinya, bahkan menyingkirkan dirinya, melakukan beragam kezaliman atasnya. Dan akhir dari itu adalah apa? Pembunuhan. Apa yang dijawab Rasulullah? Faqal ya Rabb salimtu wa qabiltu wa minka taufiq bis sabr. Duhai Tuhan, aku terima, aku tunduk pada ketetapanmu, dan aku sabar. Sementara putrimu, Allah mengatakan, setelah meninggal dirimu, dia akan dizalimi, dia akan diharamkan dari orang yang ada sekitarnya, dan semua akan menunjukkan kemarahan atasnya. Mereka akan memukul dirinya, sementara dirinya dalam keadaan hamil. Dan mereka akan masuk ke rumahnya dalam keadaan tanpa izin, dan dia jatuh dalam keadaan tanpa penolong. Kemudian padanya ada 2 orang putra. Yang pertama akan diuji karenamu, bahwa dia akan dibunuh oleh orang yang dekat dengannya. Sementara yang kedua, dia akan terpenggal di sebuah tempat yang tidak ada di antaramu di sana. Rasulullah mengatakan bahwa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian yang terberat bukan kepada diri kita, tapi ujian yang paling berat yang diujikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Justru menimpa keluarganya. Jadi ujian yang paling dahsyat pada Rasulullah bukan ujian atas lapar, atas nubuah, tapi atas keluarga yang ditinggalkan. Ujian yang sama pernah terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ini ujian. Ujian yang paling berat bukan mengenai diri kita, tapi ujian yang paling berat itu ketika mengenai orang yang kita cintai. Kita bisa berkorban untuk anak-anak kita. Saya tadi mendapatkan video menarik, pesan seorang ayah. Ketika anaknya itu jantungnya bermasalah dan dia harus mendapatkan donor jantung yang lain, ayahnya mendonorkan jantungnya untuk anaknya. Kita bisa bayangkan bahwa seorang ayah mau menggantikan, mengorbankan kehidupannya untuk putranya. Kenapa?
Karena ini untuk orang yang paling dicintai. Dan ketika kemudian ayah atau ibu itu diuji dengan anaknya, ini ujian yang paling berat. Mereka rela untuk menanggung beragam kesulitan dan derita, tapi ketika musibah itu didatangkan kepada anak-anaknya, ada banyak orang tua yang tidak sanggup karenanya. Dan ujian yang paling dahsyat kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Allah Ibrahim, Allah uji dengan anaknya. Walaupun kedua-duanya mengalami ujian itu, mengalami musibah tersebut, perintah untuk menyembelih putranya. Ini arafil manam anni azbahuka fandur madza tara. Aku menyaksikan, mendapatkan perintah dalam mimpiku untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pandanganmu? Nabi Ismail mengatakan, ya batif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan dapati diriku dalam keadaan sabar. Betul kedua-duanya diuji, tapi yang paling berat ujiannya tentu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi musibah yang terjadi pada Ahlul Bait alaihissalam, itulah yang melukai hati Rasulullah SAW yang paling dalam. Ujian yang paling dahsyat kepada Rasulullah SAW. Ketika Ibrahim alaihissalam disampaikan dalam riwayat, disebutkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan sembelihan ini dengan sembelihan yang lain. Dan Allah tampilkan bagaimana peristiwa Karbala terjadi. Lalu Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, kalau itu terjadi padaku, akan terlepas kenabian dari diriku. Tetapi karena ini ditimpakan kepada manusia yang paling agung, paling mulia, dialah yang sanggup memanggul ujian atau musibah ini. Musibah yang terjadi pada peristiwa Karbala berbeda dari musibah-musibah yang lain. Kalau para nabi tadi, mereka karena tidak melakukan hal yang sempurna, hal yang paling utama, Allah timpakan musibah. Sementara Imam Husain alaihissalam, Ahlul Bait alaihissalam adalah orang-orang yang paling utama. Orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab sebagai terlepas dari beragam kejelekan, keburukan, maupun hal-hal yang tidak baik pada diri mereka. Mereka maksum. Apa arti musibah di sini? Apakah tarfi'? Derajat mereka sudah sangat tinggi. Ayatullah Murtada Mutahari menjelaskan, ada hal yang menarik. Dia mengatakan bagi orang-orang mulia itu, alasan yang paling mendasar kenapa mereka mendapatkan musibah itu, pada hakikatnya itu bukan musibah bagi mereka, tapi musibah bagi orang yang lain. Bagi mereka itu adalah pengorbanan karena kecintaan mereka. Sacrifice for love, karena kecintaan. Kenapa? Yang pertama apa yang mereka cintai? Yang mereka cintai adalah agama ini, Islam ini. Mereka menyaksikan sekiranya nanti kalau tidak melakukan pengorbanan seperti ini, mereka tidak menempuh jalan derita yang seperti ini, maka semua orang berikutnya akan tersesat dari agama yang ada ini. Mereka akan jauh dari agama yang sudah diajarkan oleh datuknya Rasulullah SAW. Sehingga Imam Husain mengatakan bahwa la akhruj batran wala zulman. Bahwa aku keluar ini bukan melakukan keburukan, bukan melakukan kezaliman, tapi li islahi dini Nabi. Aku ingin melakukan perbaikan pada agama ini. Kenapa? Karena agama sudah terjadi penyimpangan padanya. Kita tahu dari sepanjang sejarah, para penguasa itu pembuat sejarah. Kalau kita membaca sejarah, seakan-akan sebagaimana yang sudah tertulis, ada banyak sekali buku-buku sejarah itu yang sebenarnya dikuasai oleh para penguasa dan dibuat versi sejarah sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu kita kritis padanya. Orang kalau ingin tahu sejarah yang sesungguhnya, jangan sekedar membaca dari buku-buku sejarah yang sudah ada. Orang harus membaca dengan kritis, dengan beragam dimensi yang lain, perspektif yang lain, sehingga dia mendapatkan sejarah yang sesungguhnya. Dan sejarah ini, Imam Husain tahu alaihissalam, para aimah tahu,
Seandainya pengorbanan ini tidak dilakukan, ini terjadi kesesatan yang luar biasa. Ini yang pertama, ini kecintaan pada agama ini. Dr. Murtadha mengatakan pengorbanan, musibah yang terjadi ini karena kecintaan pada agama. Agama ini berbahaya dalam keadaan yang paling genting. Kalau tidak menempuh jalan derita yang seperti ini, agamanya akan terjadi kerusakan. Dan yang kedua, al-ma'sumin alaihimussalam. Mereka mendapatkan, kita menyaksikan itu sebagai musibah. Tetapi bagi mereka bahwa itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin derajat yang tinggi, derajat yang paling utama ini tanpa melakukan pengorbanan padanya. Jadi musibah itu bagi siapa sebenarnya? Bagi setiap orang yang hati mereka itu masih dalam keadaan terbuka. Hati mereka masih dalam keadaan hidup. Mereka menyaksikan musibah ini ada satu pelajaran yang sangat mendasar. Ada hal yang luar biasa. Imam Husain menyerahkan semua ini. Dalam bagian-bagian akhir, kalau kita baca beberapa perkataan-perkataan Imam Husain misalnya, dalam kitab-kitab Maktal itu, dia mengadah ke langit dan berkata pada Ya Allah, aku akan datang kepadamu dalam keadaan yang seperti ini, sehingga kau ridho kepadaku. Aku korbankan semuanya. Orang kalau sudah dalam keadaan kecintaan yang luar biasa, apapun tidak ada bernilai baginya. Wa ma ra'aitu muhibban illa suqara. Tidak aku saksikan orang yang dalam keadaan jatuh cinta kecuali dia sudah mabuk karenanya. Dia akan korbankan apapun demi kecintaannya. Bahwa kecintaannya tidak lain hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang ada itu menjadi kecil, menjadi tidak bernilai. Khalil Gibran berkata terkait dengan ini. Dia berkata dalam satu syairnya bahwa ketika cinta memanggilmu maka ikutilah dia, sekalipun sebilah pedang akan menebas kepalamu. Ini yang dilakukan Imam Husain. Dia mempersembahkan semua ini untuk apa tujuannya? Untuk kecintaan kepada Allah, untuk kecintaan kepada agama. Hanya itu alasannya. Sehingga kita melihat musibah ini bukan karena Imam Husain melakukan satu kesalahan, tidak. Ini ada satu hal yang benar. Musibah yang terjadi pada diri mereka itu adalah musibah karena kecintaan mereka. Tidak ada seorang pun yang sudah dalam keadaan kecintaan, kecuali mereka pasti melakukan pengorbanan di dalamnya. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan, tentu saja. Karena itu bahwa musibah ini dalam makna mahabbah, dalam makna kecintaan. Dan orang-orang yang, atau kita semua yang mengenang ini sebagai musibah, musibah bagi siapa? Bagi diri kita semua. Kenapa? Karena kita kehilangan pelita agama. Kita kehilangan pada saat itu pembimbing agama. Kita kehilangan cahaya bagi agama ini. Tetapi cahaya itu kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga cahaya Islam ini terus hidup. Bahkan semakin lama semakin hidup. Semakin benderang. Kita menyaksikan bagaimana peristiwa hadisah Karbala ini terus menerus setiap tahun semakin cahayanya luar biasa. Saya pernah menyampaikan di sini, kalau kita datang ke Indonesia misalnya, itu luas. Saya pernah mendapatkan tugas ke Papua. Di Papua naik kapal lagi ke satu daerah yang namanya Raja Ampat, di sebuah desa. Saya memberikan di situ, mendapatkan tugas untuk mengajar satu bentuk pendidikan yang baru. Ada banyak yang datang. Dan ternyata salah satunya adalah pecinta Ahlul Bait. Dan saya dibawa pada majelis mereka. Pada tempat yang jauh. Dari Jakarta kita harus terbang 4 jam kurang lebih. Sekarang dimanapun Anda di sana, Anda temukan para pecinta Ahlul Bait. Cahaya ini adalah cahaya cinta. Yang mengobarkan api di dada setiap orang yang hatinya masih dalam keadaan hidup. Siapapun yang akan menghidupkan peristiwa ini, maka pada saat yang sama dia akan menghidupkan cinta di dalam hatinya. Hatinya menjadi lebih bergelora. Merasakan betapa luar biasa musibah yang ada ini. Justru musibah inilah yang mengangkat diri kita semua. Di dalam ziarah Asyura kita membaca laqad azumatir raziyah wal musibatu bika alaina wa ala ahli samawati wal ard wa jami'u ahli islam wa samawati wal ard. Dalam doa ziarah itu kita membaca
betapa keagungan dari penderitaan dan musibah yang terjadi ini bagi kita. Bukan bagi Imam Hussein alaihissalam. Ini pengorbanan mereka karena kecintaan. Mereka merindukan itu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Imam Hussein sudah tahu bahwa itu akan terjadi pembantaian. Tetapi kenapa mereka Imam Hussein terus datang bersama keluarganya? Karena kecintaan. Ini bukan semua karena sesuatu yang menakutkan. Syahadah itu adalah kebahagiaan, kebanggaan, keindahan bagi mereka, kesempurnaan. Kalau ada syubhah yang mengatakan bahwa kalau sudah tahu kenapa tidak dihindari? Karena ini jalan kecintaan. Dengan itulah dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Islam ini tetap terpelihara sampai akhir zaman. Jadi karena itu kita melihat musibah Karbala atau musibah yang terjadi pada Asyura ini bukan musibah yang takfir sifatnya, menghapuskan keburukan, bukan musibah yang disebutkan sebagai tarfi' yang mengangkat derajat, tapi musibah ini musibah karena kecintaan. Karena kecintaan kepada Islam, karena kecintaan kepada Allah. Dan siapa saja yang masuk dan mengenang musibah itu, maka hatinya dipenuhi dengan kecintaan tersebut. Dan itu kita saksikan. Ikhwani wa akhwati, di dalam madrasah ini, melalui peristiwa Asyura ini, betapa kecintaan kita kepada kebenaran, kecintaan kita kepada kesempurnaan, kecintaan kita kepada keindahan Islam, kecintaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalam menjadi begitu luar biasa, menjadi begitu kuat luar biasa. Dan ini terus menghidupkan kita. Setiap tahun ketika kita mengenang kembali musibah ini, itu juga menghidupkan gelora yang luar biasa di hati kita. Karena itu yang penting untuk mengenang peristiwa ini bukan Imam Hussein, bukan Ahlul Bait, tapi diri kita semua. Diri kita yang memerlukan semangat itu, diri kita yang memerlukan cahaya itu, diri kita yang memerlukan kecintaan itu. Kalau di hati kita, Alama Dasgib mengatakan sekiranya seseorang itu datang ke majelis Muharram dan hati mereka itu merasakan kecintaan atas musibah ini, kecintaan atas keluarga suci Rasulullah SAW, maka ketahuilah Ahlul Bait mencintai diri mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kecintaan yang seperti ini tidak mungkin terjadi kepada hati yang tidak dicintai oleh Rasulullah dan keluarga sucinya. Kecintaan kita kepada Allah menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Kecintaan kita kepada keluarga suci Rasulullah menunjukkan bahwa mereka mencintai kita semua. Malam ini adalah malam duka cita. Sahara Karbala menjadi lengang. Keluarga suci Rasulullah SAW telah mendirikan tenda-tenda. Sementara di hadapan mereka pasukan-pasukan berdatangan. Orang-orang dengan wajah-wajah beringas. Ribuan sudah menyiapkan diri mereka. Shimir Jausan telah menetapkan untuk memerangi Al-Husain dan keluarga suci Rasulullah SAW. Mereka tergiur dengan dunia dan melupakan akhirat. Ibnu Ziyad telah menyebarkan berita bahwa siapa saja yang datang ke Karbala dan memerangi Al-Husain akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Yazid bin Muawiyah. Sehingga orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak punya harapan dalam kehidupan mereka, mereka bergabung dengan pasukan ini. Ribuan datang, mengelilingi kemudian kemah kecil. Imam Hussein alaihissalam mendirikan sholat seperti biasa. Ia melaksanakan sholat di padang Sahara Karbala dalam keheningan yang luar biasa. Wajahnya yang indah, bagaikan purnamanya rembulan, menangis, meneteskan air mata. Setelah selesai sholat, ia menghadap sahabat-sahabatnya. Dia menyampaikan angin kematian dan berkata kepada para sahabatnya, Al-Khawarizmi menyebutkan
Imam Husain berkata dan berdiri di antara para sahabatnya dan menyatakan angin kematian sudah demikian dekat dengan diri kita. Siapa saja di antara kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, aku persilahkan dan aku perkenankan. Kemudian Khudair berdiri di hadapan Imam Husain dan dia berkata, "Ya Aba Abdillah, perkenankan kami untuk sampai di ujung usia kami denganmu. Jangan biarkan kami untuk malu di hadapan datukmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ayah dan ibuku menjadi tebusannya." Kita lihat Zuhair berdiri dan berkata, "Ya Imam Husain, ya Aba Abdillah, kematian terjadi hanya satu kali. Seandainya aku dibangkitkan setelah kematian dan tubuhku dicincang-cincang kembali, aku tetap akan membela dirimu. Dan sekiranya itu dilakukan, Allah bangkitkan sebanyak 70 kali, tidak sedetik pun aku akan meninggalkan dirimu." Lisan yang suci mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan keimanan. Hanya sedikit dari sahabat-sahabat Imam Husain yang tetap tinggal di Sahara Karbala. Mereka sudah terbayang bahwa angin kematian akan menghembus pada diri mereka. Tangan kematian akan menjemput mereka. Imam Husain menatap sahabat-sahabatnya. Air mata tak terbendung mengalir di antara pipinya membasahi jangkutnya. Ia kembali teringat saat memangku kepala saudaranya Al-Hasan. Ia menangis di hadapan saudaranya Al-Hasan. Tapi Al-Hasan kemudian menyapu pipinya, membersihkan air matanya dan berkata, "Husain, sayangku, jangan kau menangis. Aku meninggalkan dunia ini sementara engkau mendampingi diriku. Sementara kelak engkau mati dalam keadaan kesendirian. Tidak akan ada yang menemani dirimu. Ya Husain, sayangku, jangan kau tangisi kematianku, karena kelak tidak akan ada yang menangisi dirimu." Terbayang ketika saat-saat perpisahan dengan saudaranya Al-Hasan. Dalam riwayat, ketika imam dalam keadaan berdiri di malam keempat itu, tiba-tiba datang seorang putri perempuan, Fatimah As-Sughra, yang mendatangi ayahnya Al-Husain, memeluk kakinya. "Ya Abah, aku takut ya Abah. Aku takut ya Abah." Imam Husain kemudian memeluk putrinya yang terkecil. Ia menciumi dahinya dan berkata kepada Fatimah Sughra, "Duhai putriku Fatimah, bersabarlah nak, bersabarlah. Nenekmu akan selalu bersamamu. Ya Allah, Engkau saksikan derita-derita keluarga suci Nabi-Mu. Engkau saksikan bagaimana wajah-wajah durjana yang lapar dan dahaga terhadap darah-darah keluarga suci Nabi-Mu. Ya Allah, Engkau saksikan semua ini, ya Allah. Ya Rasulullah, ya Fatimah Az-Zahra, ya Allah, terimalah pengorbanan keluarga suci Nabi dan gabungkan tetes-tetes air mata kami dengan tetes-tetes air mata Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa saya'lamuna zalamu ayyamun kalabin yankalibun.